Baik, selamat pagi. Apa kabar anak-anakku? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya, Gabriel Kosentinampur, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan berbicara tentang materi yang baru, yakni orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan Allah. Tujuan kita belajar tentang orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan Allah ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna alam bagi hidup manusia dan penyebab serta akibat dari kerusakan alam. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pandangan gereja terkait dengan makna alam bagi hidup manusia. Ketiga, peserta didik dapat menyebutkan berbagai bentuk kerusakan alam, menjelaskan alasan manusia harus bersahabat dengan alam, dan usaha untuk memelihara dan melestarikan alam. Dan yang terakhir, keempat, peserta didik dapat menjelaskan pandangan gereja tentang tugas manusia untuk merawat dan memelihara kelestarian alam lingkungan kita. Baik, kita masuk poin yang pertama. A. Alam sebagai bagian hidup manusia. Alam sebagai bagian hidup manusia. Alam merupakan bagian dari hidup. Oleh karena itu, manusia tidak dapat dipisahkan dengan alam. Kita sadari bersama bahwa Tuhan menciptakan bumi dan isinya ini dari hari pertama sampai hari kelima, dan pada akhirnya diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Sebab setelah bumi tertata dan tercipta dengan baik, pada hari ke-6 Allah menempatkan manusia di dalam bumi alam ciptaannya. Manusia dapat hidup karena Allah telah mempersiapkan alam dengan baik sebagai tempat hidup bagi manusia. Manusia dan alam hidup secara berdampingan, secara harmonis, dan saling membutuhkan. Manusia membutuhkan alam, dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestarian hidupnya. Manusia membutuhkan alam, dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestarian hidupnya. Setelah kita membutuhkan flora dan fauna untuk hidup, bertonton makanan telah kita santap yang semuanya mengambil bahan pokok dari tumbuhan dan hewan. Bagi manusia, tumbuhan dan hewan dibutuhkan bukan hanya untuk bahan makanan, melainkan juga untuk hal-hal lain. Misalnya, tumbuhan membantu kita untuk bernapas, untuk membuat tempat tinggal, hasil karya seni, dan sebagainya. Sedangkan hewan yang kita pelihara dapat menjadi partner kerja mengolah tanah, akan dapat menjadi sumber protein hewani bagi kita. Namun demikian, pada kenyataannya, saat ini banyak perilaku manusia yang justru dapat menimbulkan kerusakan alam lingkungan. Karena keegoisan dan keserakahan manusia, maka manusia berperilaku yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan alam dan bahkan kehancuran alam lingkungan. Dosa keserakahan Adam dan Hawa
merupakan gambaran alam awal munculnya bencana atas alam semesta ini. Berbagai contoh tindakan manusia yang dapat merusak keutuhan alam ciptaan atau lingkungan hidup antara lain penebangan hutan untuk industri perkayuan, penebangan pohon-pohon untuk perluasan lahan industri atau pemukiman secara tidak bertanggung jawab. Kedua, ketidakpedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan dengan tindakan membuang sampah di sembarang tempat yang menyebabkan bau busuk di mana-mana serta menyebabkan saluran air dan sungai menjadi tersumbat yang pada akhirnya menyebabkan bencana banjir. Tindakan pencemaran lingkungan sungai dan membuang limbah berbahaya ke dalam sungai. Hal ini dapat menyebabkan tercemarnya air sungai sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, bahkan bisa membahayakan kesehatan kita. Pemakaian obat-obatan untuk membasmi hama tanaman dan asap pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang sedikit demi sedikit dapat meracuni kita dan seluruh alam lingkungan kita. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31 dikisahkan bagaimana Allah menciptakan alam ini dengan begitu indah adanya. Semua yang diciptakan Tuhan begitu baik adanya. Namun karena keserakahan Adam dan Hawa sehingga menjadikan alam ini menjadi rusak. Dalam Kejadian bab 3 ayat 17 sampai 19 dikisahkan bahwa sejak meninggalkan Taman Firdaus dan segala kebutuhan hidupnya yang serba ada, manusia Adam dan Hawa terpaksa harus bekerja keras untuk mencukupi hidupnya. Alam merupakan bagian dari hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia tidak bisa dipisahkan dari alam. Kita sadari bahwa Tuhan menciptakan bumi dan isinya bagi kehidupan manusia. Berbagai contoh tindakan manusia yang dapat merusak keutuhan alam ciptaan atau lingkungan hidup kita antara lain membuang sampah sembarangan, mencari ikan dengan racun atau bahan berbahaya lainnya, penebangan hutan secara liar, dan sebagainya. Ingat, alam yang rusak dapat menyebabkan terjadinya berbagai bencana di bumi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan sebagainya. Baik, mari kita lanjutkan dengan menonton video dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 25. Cerita Alkitab. Kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang,
dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu jadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. berfirmanlah Allah, Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6.
Kita sudah menyaksikan video tentang kisah penciptaan langit dan bumi. Setelah kita menyaksikan video tersebut, siapkan kertas dan bullpen. Jawablah 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian tersebut? Soal yang kedua, bagaimana pandangan kitab suci tentang makna alam bagi hidup manusia? Ketiga, apa saja akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa? Dan yang keempat, pelajaran penting apa yang diperoleh dari bacaan kitab suci tersebut? Silahkan kalian kerjakan 4 soal tersebut. Iya, silahkan kalian cek di lembar jawaban Anda. Jawaban untuk soal yang pertama itu adalah kasih Tuhan begitu luar biasa kepada manusia. Kasih itu tampak dalam kisah penciptaan, di mana sebelum manusia diciptakan Allah telah menciptakan segala sesuatu yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia. Jawaban yang kedua, berdasarkan kitab Kejadian tersebut, kita dapat melihat bahwa begitu bergunanya alam ciptaan Tuhan itu bagi manusia. Semua yang telah diciptakan Tuhan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup semua makhluk, termasuk manusia. Maka manusia menjadi bagian dari alam, dan alam juga menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia. Jawaban untuk soal yang ketiga, sejak Adam dan Hawa berdosa dan meninggalkan Taman Firdaus, lingkungan alam di sana menjadi rusak dan hubungan Adam dan Hawa dengan Taman Firdaus menjadi terputus. Sejak meninggalkan Taman Firdaus dengan segala kebutuhan hidupnya yang serba ada dan dalam jumlah serba banyak untuk menjamin hidupnya, manusia Adam dan Hawa terpaksa harus bekerja keras dengan menguasai alam semesta beserta segala isinya. Dan jawaban untuk soal yang keempat, dari apa yang terungkap dalam kitab suci, kita dapat menarik makna tentang pentingnya alam lingkungan bagi kelangsungan hidup, sehingga kita perlu menjaga dan melestarikan keutuhannya. Kita lanjut dengan tema bersahabat dengan alam. Keharmonisan hubungan antar alam dengan manusia dapat terjalin dengan baik jika dalam diri manusia ada kehendak yang baik untuk berusaha memanfaatkan dan mengolah serta memelihara alam dengan bijak sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini seharusnya dapat dilakukan jika manusia menyadari peran dan tugasnya sebagai citra. Manusia tidak dapat hidup tanpa alam dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Kita dapat meminum air bersih, berteduh dalam rumah yang nyaman, menghirup udara yang segar, dan sebagainya, karena ada sumber daya alam yang kita manfaatkan. Kita harus memanfaatkan alam dengan memperhatikan dampak positif dan negatifnya, agar keseimbangan ekosistem tidak terganggu. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan sangat mempengaruhi pencemaran lingkungan yang sangat merugikan kehidupan.
Kenyataannya, manusia sedang menghancurkan diri ketika tanpa merasa bersalah menghancurkan alam semesta. Manusia sedang menyia-nyiakan hidupnya ketika menghambur-hamburkan sumber daya alam. Ada 3 bentuk pencemaran yang kita kenal, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Selain itu, penebangan pohon dan penembakan hewan secara berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan dan kepunahan. Hal ini akan berkaitan dengan rusaknya rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan hutan sangat penting demi pengawetan maupun pelestariannya. Sebab fungsi hutan adalah untuk mencegah erosi, sumber ekonomi, menjaga keseimbangan air, menyediakan keanekaragaman hewan dan tumbuhan, di mana semua itu pada akhirnya untuk keberlangsungan hidup kita manusia. Dalam kitab Kejadian, khususnya dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, manusia dipanggil oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan alam lingkungannya. Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai alam dengan mengolah, mempergunakan, dan melestarikan alam ciptaan ini. Melalui ciptaan, Allah menyatakan dirinya sebagaimana ia ada. Segala ciptaan yang ada menunjukkan bahwa Allah sungguh mencintai manusia. Kita patut bersyukur menyaksikan keindahan, keharmonisan, keselarasan, serta betapa sempurna dan takjubnya alam raya. Ungkapan syukur itu kita kepada Allah dapat kita wujud nyatakan dengan menjaga, melestarikan alam ini. Alam dan manusia adalah bagian hidup yang tak terpisahkan satu sama lain. Adapun usaha yang dapat kita lakukan, misalnya menerapkan praktik hidup hemat, mulai dari sebanyak mungkin memanfaatkan transportasi umum, hemat listrik hingga hidup seadanya, atau sederhana yang tidak konsumtif. Semua kegiatan tersebut dapat membantu mengurangi energi yang digunakan dan pada akhirnya dapat mengurangi polusi udara dan dampak rumah kaca. Mengurangi penggunaan mobil dengan naik sepeda, jalan kaki, atau dengan bus. Composting merupakan cara untuk membuang sampah dapur. Hal itu sehat untuk tanah dan sedikit sampah yang akan masuk ke lokasi penimbunan. Mematikan keran air bila sedang menyikat gigi atau sudah tidak dipakai. Dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Belajar dari kitab suci tentang tugas untuk memelihara dan melestarikan alam lingkungan. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah,
Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buah berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanan. Baik, lagi-lagi siapkan kertas dan bolpoinnya. Ada 3 soal yang kalian harus kerja. Soal yang pertama, apa tugas manusia terhadap alam berdasarkan bacaan kitab suci? Soal yang kedua, tindakan apa saja yang dapat kalian lakukan untuk mewujudkan tugas tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Dan soal yang ketiga, buatlah moto dalam kelompok yang bertema persahabatan dengan alam. Baik, silahkan cek lembar jawaban kalian. Untuk soal yang pertama, dalam kitab Kejadian, khususnya dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, manusia dipanggil oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan alam lingkungannya. Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai alam dengan mengolah, mempergunakan, dan melestarikan alam ciptaan ini. Adapun usaha-usaha yang dapat kita lakukan, misalnya memanfaatkan transportasi umum, hemat listrik, hingga hidup seadanya atau sederhana yang tidak konsumtif. Mengurangi penggunaan mobil dengan naik sepeda atau jalan kaki. Composting merupakan cara untuk membuang sampah dapur. Cara itu sehat untuk tanah dan sedikit sampah yang akan masuk ke lokasi penimbunan. Mematikan keran air bila sedang menyikat gigi atau sudah tidak dipakai. Menempatkan sampah pada tempatnya, bukan dibuang di sungai ataupun di tempat-tempat yang dapat menyebabkan banjir. Ingat, alam merupakan bagian dari hidup. Oleh karena itu, manusia tidak dapat dipisahkan dengan alam. Kita sadari bahwa Tuhan menciptakan bumi dan isinya. Tuhan menciptakan bumi dan isinya ini dari hari pertama sampai hari kelima. Pada akhirnya diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Sebab setelah bumi tertata dan tercipta dengan baik, pada hari ke-6 Allah menempatkan manusia di dalam bumi alam ciptaannya. Manusia dapat hidup karena Allah telah mempersiapkan alam dengan baik sebagai tempat hidup bagi manusia. Manusia dan alam hidup secara berdampingan, secara harmonis, dan saling membutuhkan. Manusia membutuhkan alam, dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestarian hidupnya. Bagi manusia, tumbuhan dan hewan dibutuhkan bukan hanya untuk bahan makanan, melainkan juga untuk hal-hal lainnya. Misalnya tumbuhan membantu kita untuk bernafas, untuk membuat tempat tinggal, hasil karya seni, dan sebagainya. Sedangkan hewan yang kita pelihara dapat menjadi partner kerja untuk mengolah tanah, bahkan dapat menjadi sumber protein hewani bagi kita. Perlakuan kita terhadap kelestarian lingkungan menentukan kesejahteraan hidup kita. Ingat anak-anak, penebangan hutan untuk industri perkayuan, penebangan pohon-pohon untuk perluasan lahan industri atau pemukiman secara tidak bertanggung jawab ini dapat menyebabkan hutan menjadi gundul dan bukit menjadi tandus. Pada akhirnya menyebabkan bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan saat kemarau. Ketidakpedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan dengan tindakan membuang sampah di sembarang tempat yang menyebabkan bau busuk di mana-mana
serta menyebabkan saluran air got dan sungai menjadi tersumbat, yang pada akhirnya menyebabkan bencana banjir. Tindakan pencemaran lingkungan sungai dengan membuang limbah berbahaya ke dalam sungai menyebabkan tercemarnya air sungai sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, bahkan bisa menyebabkan kesehatan kita terganggu. Atau dengan kata lain, bisa membahayakan kesehatan kita. Pemakaian obat-obatan membasmi hama tanaman dan asap pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang sedikit demi sedikit dapat meracuni kita dan seluruh lingkungan alam kita. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1-31 dikisahkan bagaimana Allah menciptakan alam ini dengan begitu indah adanya. Semua yang diciptakan Tuhan begitu baik adanya. Namun, karena keserakahan Adam dan Hawa hingga menjadikan alam ini menjadi rusak. Dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 17-19 dikisahkan bahwa sejak meninggalkan Taman Firdaus dan segala kebutuhan hidupnya yang serba ada, manusia Adam dan Hawa terpaksa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.